Nah, sekarang kita berpindah ke tantangan regulasi dalam mengawasi inovasi vintage. Nah, bisa jelasin apa sih tantangan-tantangan dalam mengatur vintage tersebut? Nah, dalam vintage itu ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama itu ketertinggalan regulasi dari laju inovasi. Yang kedua itu ada fragmentasi otoritas dan jurisdiction gap. Yang ketiga itu ada ketidakpastian hukum dan arti base regulasi. Yang keempat itu ada keterbatasan sumber daya dan literasi teknologi regulator. Dan yang terakhir itu ada pelindungan konsumen dan manajemen risiko baru. Nah, setelah mendengar tantangan regulasi vintage ini, apa respon regulator terhadap inovasi vintage? Baik, regulator dan pembuat kebijakan itu telah merumuskan berbagai pendekatan guna menjembatani kesenjangan antara regulasi dan inovasi finansial teknologi. Yang pertama itu regulator sandbox. Regulator sandbox ini adalah wadah uji coba terbatas yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan seperti OJK atau BI bagi pelaku inovasi keuangan digital, yang bertujuan agar perusahaan finansial teknologi dan inovator itu dapat menguji produk, layanan atau model bisnis baru di bawah pengawasan regulator sebelum benar-benar diluncurkan ke masyarakat. Contohnya itu, OJK itu memiliki regulator sandbox untuk menguji aplikasi pinjaman online, sistem pembayaran digital atau robo advisor agar sesuai dengan ketentuan hukum dan keamanan. Dan yang kedua itu Innovation Hub dan saluran konsultasi. Innovation Hub ini adalah pusat layanan atau wadah komunikasi antara regulator dengan pelaku inovasi keuangan. Ini berbeda dengan sandbox yang berfokus pada uji coba produk, sedangkan Innovation Hub itu berfokus pada bimbingan dan konsultasi. Contohnya itu OJK. OJK itu membuka inovasi Center for Digital Financial Technology. Ini yang menjadi hubungan inovasi dan konsultasi finansial teknologi Indonesia. Dan yang ketiga itu subtext dan redtext. Kedua istilah ini berkaitan dengan teknologi dalam pengawasan dan kepatuhan di sektor keuangan. Yang pertama itu subtext atau supervisor teknologi. Ini adalah teknologi yang digunakan oleh regulator seperti OJK atau BI untuk mengawasi lembaga keuangan secara lebih efektif. Yang bertujuan itu untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini terhadap risiko sistem keuangan. Contohnya itu pada OJK. OJK itu menggunakan subtext berbasis di data untuk memantau aktivitas finansial teknologi dan mendeteksi potensi pelanggaran yang lebih cepat. Sedangkan regtext atau regulation teknologi itu adalah teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mematuhi regulasi dengan lebih efisien. Nah, ini bertujuan yaitu membantu perusahaan memenuhi aturan hukum, pelaporan dan keamanan data secara otomatis. Contohnya itu di sistem pelaporan otomatis transaksi keuangan untuk mencegah pencucian uang. Dan selanjutnya itu kolaborasi lintas negara. Kolaborasi lintas negara ini adalah kerjasama antara otoritas keuangan dari berbagai negara untuk mengawasi dan mengembangkan inovasi keuangan digital. Contohnya itu OJK dan Bank Indonesia. Itu bekerja sama dengan ASEAN dan negara G20 untuk mengembangkan pembayaran lintas wilayah, lintas batas atau sering disebut cross border payment dan regulasi finansial teknologi yang harmonis. Nah, terakhir nih, dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas, keuangan, dan inovasi melalui regulasi. Vintage itu kan makin berkembang cepat di seluruh dunia. Menariknya itu, tiap negara itu punya cara sendiri buat mengatur serta mengawasi inovasi vintage ini. Nah, seberapa penting sih peran regulasi di tengah perkembangan finansial teknologi global? Baik, perannya itu penting sekali karena regulasi itu adalah fondasi kepercayaan. Inovasi yang besar itu tidak akan bertahan tanpa sistem pengawasan yang jelas. Menariknya, tiap negara itu menyesuaikan gaya regulasinya dengan karakter ekonominya sendiri.
Baik, kalau kita mulai dari Amerika Serikat, itu sering dibilang dengan regulasinya itu super ketat dan kompleks. Apakah memang seperti itu pendekatannya? Jawabannya ya, Amerika menerapkan pendekatan rules based, yang artinya semua diatur rinci lewat banyak lembaga seperti Federal Reserve, SEC, sampai regulator negara bagian. Nah, sistemnya melindungi konsumen, tetapi bikin startup fintech susah gerak cepat karena harus urus banyak izin. Nah, lanjut ke pertanyaan. Berarti beda dengan Inggris kalau begitu. Karena katanya di sana itu justru lebih fleksibel. Bisa dijelaskan maksudnya? Nah betul, Inggris itu pakai pendekatan principle based regulation. Jadi aturan dasarnya itu pakai prinsip umum, bukan daftar larangan detail. FCM itu punya regulatory sandbox biar startup itu bisa uji coba produk baru. Nah, itu sebabnya London tumbuh jadi pusat vintage di dunia. Nah kalau di Eropa sendiri kan banyak negara, mereka itu bagaimana cara menyatukan regulasinya? Baik, mereka itu pakai pendekatan integratif lewat kebijakan Payment Service Directive 2 atau bisa disebut PSD2. Dari situ lahirlah konsep open banking di mana bank itu wajib berbagi data dengan finansial teknologi yang berizin. Regulasi ini mendorong kolaborasi bukan kompetisi dan tetap dilindungi oleh aturan privasi GDPR. Nah, ini menarik. Kalau di Asia sendiri itu gimana? Saya dengar Singapura itu sering dijadikan contoh regulator yang cerdas. Iya, memang Singapura menerapkan test and learn approach. Monetary Authority of Singapura atau MAS mengizinkan startup mengetes produknya di sandbox dulu sebelum dilepas ke publik. Jadi regulatornya itu ikut belajar dari proses itu, jadi kebijakannya selalu adaptif. Nah, yang saya dengar itu kalau Tiongkok itu beda cerita. Karena awalnya longgar tapi sekarang ketat banget. Maksudnya? Betul, jadi inovasi itu berkembang bebas di Tiongkok. Muncul akses seperti Alipay dan WeChat Pay. Tapi setelah banyak kasus penipuan serta risiko sistematik, pemerintah Tiongkok itu langsung mengetatkan aturan. Pendekatannya disebut reaktif tiggering. Yaitu membiarkan inovasi tumbuh dulu, baru dikontrol kalau beresiko. Kalau di Afrika, bisakah kalian menjadikan contoh sukses? Bisa, karena Kenya itu pakai pendekatan test and learn for inclusion. M-Pesa ini lahir tanpa regulasi ketat, tapi diberi izin uji coba terbatas. Setelah terbukti aman dan inklusif, baru aturan formal itu disusun. Hasilnya itu inklusif keuangan naik drastis. Nah, saya akan bertanya, sementara di Afrika Latin, Brasil itu juga mulai sering disebut dalam peta finansial teknologi global. Pendekatannya itu kayak gimana sih? Nah, jadi pendekatan yang di Brasil itu, jadi Brasil mengembangkan open finance. Artinya mirip open banking di Eropa, tapi cakupannya yang lebih luas. Nah, bank sentralnya juga meluncurkan sistem pembayaran instan Pix yang sangat sukses. Regulasi mereka terbuka, tetapi terarah, mendorong efisiensi dan akses digital bagi masyarakatnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau di India banyak orang bilang karena mereka pionir di infrastruktur digital, itu juga bagian dari strategi regulasi. Apakah itu betul? Ya, betul. India itu fokus membangun one-stop, yaitu mengumpulkan sistem digital seperti UPI dan eKYC. Jadi regulasi mereka itu berbasis kolaborasi dan inklusi, mendorong startup vintage langsung terhubung dengan sistem nasional. Tapi kalau kita tarik buat Indonesia sendiri, pendekatan regulasinya itu seperti apa? Baik, Indonesia itu menerapkan pendekatan hybrid proporsional yang artinya aturan itu dibuat seimbang. Inovasi dikasih ruang lewat sandbox, OJK dan BI, tapi risiko itu tetap dikontrol. Startup kecil itu dikasih kesempatan uji coba dulu, sedangkan pemain besar itu diawasi lebih ketat. Ini bentuk adaptasi antara kehati-hatian dan dorongan inovasi. Baik, saya akan bertanya kembali kepada saudara Rifki. Kalau disimpulkan, berarti tiap negara punya gaya regulasinya sendiri. Exactly. Jadi Amerika itu rules based, Inggris principle based,
Uni Eropa integratif, Singapura dan Kenya itu test and learn, sedangkan Tiongkok itu reaktif, Brasil itu adalah open finance, dan India itu digital inklusif, serta yang terakhir itu adalah Indonesia yang kita sebut biasa berada di bagian hybrid proporsional. Nah, semua itu tergantung dari konteks negaranya. Yang penting regulasi harus bisa seimbang dan menjaga inovasi tetap aman, tetapi juga nggak kelihatan kecepatan. Ya, jadi sekarang jadi lengkap banget nih. Jadi kunci bukan siapa yang paling ketat atau yang paling bebas, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi.